Orang tua aku adalah sosok yang paling penting, yang menjadi doa-doa mereka tuh jadi kunci lah aku bisa sampai sekarang. Tapi di zaman sekarang perempuan harus memiliki setidaknya keahlian yang mungkin suatu saat dia perlukan untuk dia lebih kembangkan. Halo sahabat Femela, Assalamualaikum. Saya Indah Nada Puspita, Creative Director dari Nada Puspita. Aku sudah banyak dikenalkan oleh hal-hal yang berbau art ya dari kecil. Sebenarnya intentionnya orang tua aku bukan mau menjadikan aku jadi seniman atau gimana, cuman untuk mungkin biar aku cepat mengembangkan diri. Jadi memang dari kecil aku memang sudah punya interest yang cukup besar terhadap art. Jadi kalau dulu tuh murid yang selalu disuruh ikut lomba menggambar itu aku. Kalau blogger itu sebenarnya dari tahun berapa ya, kalau nggak salah SMA kelas 3. Which is itu tahun 2009 kalau aku nggak salah ya. Pada saat itu belum ada Instagram dan orang-orang tuh kalau main social media masih dari Twitter, Friendster, ya, bukan Friendster, Facebook, dan blog dari blogger.com. Nah, itu tuh zamannya Raditya Dika ngeblog dan segala macam yang terkenal. Jadi memang dari awal aku ngeblog soal fashion, terus seiring berjalannya waktu ternyata berbarengan juga komunitas hijab ini berkembang. Ada yang namanya Hijabers Community, mulai ada event-event bazar-bazar hijab, pokoknya event-event komunitas hijab. Jadi dari situ aku mulai kenal-kenal juga sama yang blogger-blogger berhijab lainnya. Terus aku juga mulai diundang-undangin event-event modest fashion dari negara-negara lain kayak Istanbul, terus juga Qatar. Nah, dari situ aku mulai masuk dan menseriusi di bidang itu jadi sebuah pekerjaan. Jadi menerima modeling, terus juga dulu belum ada sebutannya endorsement ya, tapi mungkin lebih ke modeling. Dan di situ pula akhirnya aku menyadari sebenarnya passion aku tuh menciptakan sesuatu. Jadi akhirnya di tahun kalau nggak salah tahun 2015-an itu aku mulai menciptakan brand aku sendiri, Nada Puspita. Yang men-trigger udah pasti pertama emang naturally aku sangat menyenangi bidang fashion. Karena buat aku bidang fashion itu bidang seni juga ya. Kita combine warna, tekstur, terus selain karena yang aku suka, aku ngerasa dengan aku memiliki brand fashion, aku jadi bisa mengcombine beberapa minat aku di bidang seni lainnya. Karena aku tuh memang basicnya orangnya seniman aja, orang kreatif. Bisnis itu ya berjalan dengan waktunya, aku mulai pelajari sedikit-sedikit. Kalau tantangannya banyak banget. Aku ke Majestic beli bahannya. Tapi karena semangatnya yang terlalu besar, ilmunya nggak ada. Bahan itu banyak banget, nggak jadi apa-apa. Ujung-ujungnya nggak rugi dong. Jadi apa ya namanya, semangatnya tinggi tapi kurang knowledge, jadinya ya nggak bisa. Gitu. Itu sering kali terjadi di aku waktu itu. Terus apalagi ya, dalam hitung-hitungan harga jualnya juga berantakan dulu. Terus koleksinya juga keluarnya nggak punya timeline yang bagus. Itu sih tantangan yang aku pelajari banget, tapi sekarang alhamdulillah semuanya udah bisa jauh lebih rapi. Yang bikin aku nggak nyerah ya, pertama memang ini passion aku, so I really loves it. Itu kunci aku pertama. Yang kedua adalah aku memang pengen banget jadi perempuan yang bisa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kita sebagai manusia harus banget mengenal diri sendiri, potensi apa, kita itu bisa bermanfaat di bidang apa. Nah, aku ngerasa di bidang inilah aku bisa
memberikan manfaat. Jadi kebetulan aku kehilangan papa aku di tahun 2019. Nah setelah papa aku nggak ada, muncullah COVID. Nah di saat COVID itu, di saat kita merenung itu, aku juga merenungi soal bisnis aku ini, aku teringat banget kata-kata papa aku dulu berpesan bahwa nada puspitanya jangan ditinggalin. Katanya gitu, katanya bagus buat kamu sebagai perempuan, kamu bisa berkreativitas gitu di lewat nada puspita. Jadi itu sih semangat aku untuk menseriusi nada puspita. Koleksi nada puspita pertama kali itu di tahun 2015-an, yang udah nada puspita ya namanya, itu pashmina, karena zaman itu lagi zaman banget pashmina lilit-lilit. Ingat nggak? Lilit-lilit yang gede. Nah, itu lagi zamannya banget. Jadi itu produk pertama yang aku jual. Karena sekarang lagi Ramadan, jadi kita juga pastinya punya koleksi spesial Ramadan, koleksi raya. Kali ini di tahun 2024 kita punya koleksi namanya Sofia. Sofia ini terinspirasi dari Hagia Sophia yang ada di Turki. Jadi memang patternnya itu ada nuansa Islamic patternnya. Terus warna-warnanya juga warna-warna yang Ramadan banget, mau yang earthy ada. Kayak yang aku pakai ini salah satunya koleksi Sofia. Yang membawa kesuksesan aku sampai sekarang, menurut aku nomor satu adalah doa ibu aku. Aku bersyukur banget ya. Sekarang aku tuh mama aku tinggalnya bareng sama aku. Dan kita tinggal berdua, maksudnya mama aku udah gak ada pasangannya gitu, jadi mama aku lebih sering sama aku, dan alhamdulillah banyak banget momen-momen dalam karir aku, misalkan aku lagi traveling kemana, aku lagi harus pergi kemana, itu aku sangat berusaha untuk ngajak mama aku juga. Orang tua aku adalah sosok yang paling penting, yang menjadi doa-doa mereka tuh jadi kunci lah aku bisa sampai sekarang. Menurut aku perempuan modern sekarang kita udah banyak banget opportunity, pintu untuk bisa lebih banyak berkarya. Menurut aku, apakah dia memilih menjadi buruh rumah tangga saja, apakah dia memilih bekerja dulu, belum mau berumah tangga, ataukah dia mau memiliki peran kedua-duanya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi di zaman sekarang, perempuan harus memiliki setidaknya keahlian yang mungkin suatu saat dia perlukan untuk dia lebih kembangkan. Harapan aku untuk perempuan banyak sekali. Perempuan itu makhluk yang sangat spesial. Ya, perempuan itu memiliki hati yang lembut, tapi itu adalah kekuatan. Jadi menurut aku pesan-pesan buat para perempuan, jadilah perempuan yang kamu impi-impikan. Semua dari kita pasti memimpikan sosok perempuan yang seperti apa, dan semuanya itu tidak ada yang instan. Semuanya itu pasti penuh dengan perjalanan, penuh dengan lika-liku, penuh dengan roller coaster, tapi semangat untuk menjadi wanita yang kita mau itu gak boleh padam.